saya Anis Sufia akan menjelaskan PPT yang berjudul Isi Pokok Al-Quran dan Sunnah. 1. Pengertian Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci umat yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril karena berasal dari Allah. Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah, sosial, maupun akhlak. Sementara itu, sunnah adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah perkataan beliau, perbuatan beliau, serta persetujuan beliau terhadap suatu tindakan. Sunnah ini berfungsi memperjelas dan melengkapi ajaran Al-Quran, terutama pada ayat-ayat yang masih bersifat umum atau belum dijelaskan secara rinci. Isi Al-Quran sangat luas dan lengkap. Secara umum, pokok isinya dapat dikelompokkan menjadi beberapa. 1. Akidah. Al-Quran menjelaskan dasar-dasar iman seperti keesaan Allah, keberadaan malaikat, kitab-kitab dan para rasul, hari kiamat dan takdir. Yang kedua, syariah. Pada bagian ini, Al-Quran memberikan pedoman tentang tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah, syariah juga mengatur kehidupan sosial, misalnya tentang pernikahan, warisan, jual beli, serta keadilan dalam masyarakat. Ketiga, akhlak. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur seperti jujur, adil, amanah, sabar, dan rendah hati. Sebaliknya, Al-Quran melarang sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, zolim, dan berdusta. Bagian ini bertujuan membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia. 3. Isi pokok sunnah. Menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. 1. Penjelasan ayat Al-Quran. Banyak sifat umum dan memerlukan penjelasan. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat tetapi tidak menjelaskan tata caranya. Hal ini diterangkan melalui sunnah Nabi. Dan yang kedua, penetapan hukum baru. Dalam beberapa hal, sunnah menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, secara tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Misalnya, larangan memakan daging keledai jinak. Yang ketiga, teladan akhlak Nabi. Sunnah menampilkan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik dalam ibadah seperti akhlak, sikap, dan hubungan sosial. Dari sunnah, umat Islam belajar bersikap jujur, amanah, sabar, dan bijaksana. Yang keempat, paduan kehidupan sehari-hari. Sunnah juga memuat petunjuk tentang bagaimana umat Islam berinteraksi dalam masyarakat melalui dari hubungan keluarga, tetangga, hingga kehidupan bernegara. Intinya, sunnah membimbing agar umat Islam menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, hubungan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran memberikan dasar-dasar ajaran Islam, sedangkan Sunnah memberikan penjelasan rinci dan contoh penerapan nyata. Kombinasi keduanya, ajaran Islam menjadi lengkap, mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan PPT dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.